Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tempat laundry ludes terbakar di pemukiman padat di Semarang Timur. Pemilik tewas terjebak dalam kobaran api. Berlayar dari Karimun Jawa ke Semarang untuk operasi sesar, seorang ibu muda malah melahirkan bayi laki-laki secara normal dan sehat di atas kapal. Pesona ala Timur Tengah menjadi magnet untuk warga mengunjungi Masjid Raya Syekh Zayed Solo. Kita ke informasi selanjutnya. Pesona ala Timur Tengah di Masjid Raya Syekh Zayed Solo menjadi magnet bagi para pengunjung dari berbagai daerah. Ribuan warga mulai mendatangi masjid untuk sholat dan mengabadikan kemegahan masjid. Kemegahan Masjid Raya Syekh Zayed Solo menarik perhatian warga baik dari Solo maupun luar kota. Pasca dibuka untuk umum, warga mulai mendatangi masjid megah yang memakan biaya pembangunan 300 miliar ini. Jumlah kunjungan warga perharinya mencapai lebih dari 1.000 orang. Namun, warga yang ingin beribadah belum bisa di bangunan utama karena masih dalam tahap pembersihan, sehingga mereka akhirnya sholat di selasar atau teras masjid. Warga yang berkunjung senang bisa beribadah dan bersuah foto dengan berlatar keindahan Masjid Syekh Zayed ini. Pesona Masjid Raya Syekh Zayed memang terletak pada bangunannya karena merupakan replika dari Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Nuansa Timur Tengah sangat terasa saat menginjak kaki di ikon kota Solo ini. Subhanallah ya, bagus banget ternyata. Kemarin-kemarin kita masih lihat di luarnya aja gitu bagus ya. Ternyata di dalam malah lebih bagus lagi. Tempatnya luas, terus yang saya suka itu nuansanya putih nih loh, kayak di Arab ya. Masyarakat bisa menjaga kebersihan dan perawatan supaya lebih bagus terus gitu kan, nggak semakin kotor. Masjid Raya Syekh Zayed merupakan hibah dari Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed kepada Presiden Joko Widodo. Bangunan ini merupakan simbol dari persahabatan Indonesia dengan UEA. Selain bisa menampung 10.000 jemaah, masjid ini juga sebagai pusat literasi keagamaan dan objek wisata religi. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Jelang pemilu 2024, anggota Polres Grobogan mengikuti tes kesamaptaan. Tes itu untuk memastikan kesiapan anggota polisi untuk pengamanan pemilu. Seluruh anggota Polres Grobogan menjalani tes kesamaptaan di Stadion Krida Bakti Purwodadi. Tes meliputi lari keliling stadion selama 12 menit, push up, pull up, sit up, dan shuttle run. Hasil uji jasmani akan dievaluasi untuk persiapan pemilu 2024. Polres Grobogan berupaya meningkatkan kesehatan anggotanya supaya saat bertugas dalam pengamanan pemilu bisa prima. Meski baru dibangun akhir tahun lalu, greenhouse di Kabupaten Semarang telah menghasilkan tanaman rempah pilihan. Hasil pembibitan di laboratorium rempah milik Sido Muncul akan diuji untuk membuktikan kualitas rempah yang dikembangkan di sana. Kekayaan rempah di tanah air mendorong PT Sido Muncul membangun pusat laboratorium penelitian rempah Indonesia dan greenhouse. Bertempat di Bergas, Kabupaten Semarang, pusat penelitian rempah telah membuahkan hasil. Tanaman stevia dan mint yang dikembangkan sejak Desember 2022 akan bisa dipanen pada Maret ini. Nantinya hasil panen akan diproses di Pusat Penelitian Tanaman Rempah untuk mengetahui kandungannya. Jika sesuai harapan, tanaman akan disalurkan ke 150 kelompok tani mitra Sido Muncul. Direktur Sido Muncul meyakini dengan teknologi drip irrigation system dari Metafim bisa menciptakan tanaman rempah berkualitas dibandingkan dari negara lain. Tanaman rempah Indonesia ini ya cuma Sido Muncul yang pertama. Kalau perusahaan ya, kalau pemerintah saya tidak tahu. Tapi kalau perusahaan ya yang pertama kali. Saya bercita-cita supaya nanti suatu saat
tanaman rempah kita itu kualitasnya lebih baik daripada dari India, dari Thailand, Vietnam. Itu cita-cita kami, itu goalnya. Di lahan seluas nyaris 1 hektar terdapat beragam rempah yang dikembangkan, mulai dari lempuyang, jahe, kapulaga, kunyit, hingga kencur. Adanya rumah pengembangan ini diharapkan bisa meningkatkan produksi tanaman rempah Indonesia yang unggul dari sisi kualitas dan kuantitas. Ali Muftahirin melaporkan dari Kabupaten Semarang. Beralih ke kota Solo, Pura Mangkunegaran menggelar peringatan kenaikan tahta Mangkunegara 10. Dalam acara itu ada pemberian gelar kepada sejumlah tokoh, salah satunya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Tarian saklar Pura Mangkunegaran, Bedaya Anglir Mendung disajikan dalam acara Tinggalan Wiyosan Jumenengan. Peringatan kenaikan tahta Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran 10 dihadiri sejumlah tokoh. Ada Raja Keraton Kasunanan, Pakubuwono XIII, mantan Kepala BIN, hingga putrinya Heti Andika Perkasa. Peringatan kenaikan tahta Mangkunegaran 10 ini adalah cara untuk terus mempertahankan dan mengembangkan budaya agar tidak dilupakan generasi penerus. Dalam kesempatan ini, Mangkunegaran 10 juga memberikan gelar atau kekancingan kepada abdi dalem dan sejumlah tokoh. Salah satunya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka yang mendapat gelar Kanjeng Pangeran Haryo. Di akhir kegiatan ada pawai budaya prajurit dan abdi dalem. Penguasa Pura Mangkunegoro bersama Wali Kota Solo ikut dalam pawai. Mereka juga jalan berkeliling Pukara Mangkunegaran hingga Jalan Slamet Riyadi dengan mengenaiki kereta kencana. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Untuk Anda para pecinta alpukat pasti akan puas mengonsumsi jenis buah alpukat yang satu ini karena dagingnya yang tebal. Alpukat jumbo atau alpukat kendil adalah buah dengan berat 2 kg. Selain itu, rasanya yang gurih dan manis jadi daya tarik alpukat kendil. Tahukah Anda dengan jenis alpukat jumbo atau dikenal dengan sebutan alpukat kendil? Salah satu jenis buah hasil persilangan alpukat Kendal dan Gunung Pati. Sejak 6 tahun yang lalu, Ismanto, warga Mijen, Kota Semarang, telah membudidayakan alpukat kendil di pekarangan rumahnya. Buahnya jumbo dengan berat hampir 2 kg jadi keunggulan alpukat kendil. Ditambah lagi soal rasa, alpukat ini cenderung gurih dan manis. Pohon alpukat kendil bisa ditanam di pekarangan rumah, tidak harus memiliki lahan yang luas. Perawatannya juga cukup mudah, hanya disiram dan diberikan pupuk kandang setiap setahun 3 kali agar pohon tumbuh subur. Untuk alpukat kendil sendiri sebetulnya perawatannya cukup mudah, jadi cukup dipupuk rutin. Pupuk kandang itu ya setahun 3 kali. Kalau musim kemarau ya disiram, kalau musim hujan seperti ini nggak perlu disiram, cukup pemupukan aja. Budidaya alpukat kendil bisa menambah pundi-pundi perekonomian karena setiap tahunnya bisa menghasilkan 4 kuintal buah alpukat. Harga jualnya tergolong tinggi, mencapai Rp40.000 per kilogram. Budidaya alpukat kendil ini bisa menjadi pilihan bagi Anda yang tertarik dengan urban farming atau berkebun di lahan kosong perkotaan maupun di pekarangan rumah. Ali Mustafir melaporkan dari Kota Semarang. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.